Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sebuah masa yang jauh setelah Nabi Sulaiman wafat, legenda tentang harta karunnya tetap hidup sampai sekarang. Harta karun Nabi Sulaiman terkenal dalam berbagai tradisi dan cerita rakyat, terutama di antara masyarakat Yahudi yang percaya bahwa peninggalan harta ini memiliki nilai luar biasa dan penuh dengan benda-benda ajaib. Kisah ini menceritakan perjalanan sebuah kelompok Yahudi yang semangat mencari peninggalan nenek moyang mereka. Pada suatu hari, sekelompok penjelajah Yahudi berkumpul di kota Yerusalem. Mereka mendiskusikan sebuah petunjuk kuno yang baru saja ditemukan. Petunjuk ini tertulis di atas gulungan-gulungan kertas tua yang ditemukan di gua-gua Qumran, tidak jauh dari Laut Mati. Gulungan itu berisi simbol-simbol aneh yang diyakini sebagai kode untuk menemukan tempat persembunyian harta Nabi Sulaiman. Salah satu dari penjelajah itu seorang arkeolog bernama Levi. Dia yakin bahwa gulungan itu adalah peta rahasia yang menunjuk ke tempat di mana harta Nabi Sulaiman tersembunyi. Harta ini memiliki nilai luar biasa dan penuh dengan benda-benda ajaib. Kisah ini menceritakan perjalanan sebuah kelompok Yahudi yang semangat mencari peninggalan nenek moyang mereka. Pada suatu hari, sekelompok penjelajah Yahudi berkumpul di kota Yerusalem. Mereka mendiskusikan sebuah petunjuk kuno yang baru saja ditemukan. Petunjuk ini tertulis di atas gulungan-gulungan kertas tua yang ditemukan di gua-gua Qumran, tidak jauh dari Laut Mati. Gulungan itu berisi simbol-simbol aneh yang diyakini sebagai kode untuk menemukan tempat persembunyian harta Nabi Sulaiman. Salah satu dari penjelajah itu, seorang arkeolog bernama Levi. Dia yakin bahwa gulungan itu adalah peta rahasia yang menunjukkan ke tempat di mana harta Nabi Sulaiman tersembunyi. Levi dan kelompoknya mulai berangkat ke gua tersebut dan mulai menggali sesuai petunjuk dalam gulungan itu. Mereka mengalami banyak kesulitan, jalan yang licin, gua yang gelap, serta batu-batu yang mudah longsor. Namun mereka tetap bertekad karena mereka yakin bahwa harta tersebut bisa membawa kebesaran pada bangsa mereka. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi berbagai tanda dan simbol yang semakin menguatkan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, sekelompok itu sampai di sebuah ruangan yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu yang terukir. Ada lambang-lambang misterius. Mereka pun menyusun mantra sesuai petunjuk dari gulungan tersebut. Perlahan-lahan pintu itu terbuka. Di balik pintu tersebut, tampaklah sebuah ruangan luas penuh dengan emas, permata, dan benda-benda kuno yang berharga. Di antara barang-barang tersebut, mereka melihat sebuah cincin kuno yang dipercaya sebagai cincin Nabi Sulaiman. Cincin tersebut memiliki kekuatan untuk memanggil para jin dan memahami bahasa hewan. Levi segera mengingat cerita-cerita kuno tentang kekuatan Nabi Sulaiman yang menggunakan cincin tersebut untuk membangun istananya yang megah, serta untuk menundukkan angin dan para jin demi membantunya. Dengan hati-hati, Levi mengambil cincin itu dan merasa kagum akan kekuatan yang terpancar darinya. Meski terkesan mistis, Levi merasakan kedamaian yang luar biasa saat menyentuh cincin itu, seolah-olah ia berhubungan dengan masa lalu yang penuh kebijaksanaan dan kekuasaan. Namun, harta karun ini bukannya hanya berisi kemegahan material semata. Di sudut ruangan mereka menemukan gulungan-gulungan tua yang berisi ajaran-ajaran Nabi Sulaiman tentang hikmah, kedamaian, dan cinta kepada Tuhan. Levi dan teman-temannya merasakan bahwa pesan-pesan dalam gulungan itu jauh lebih berharga daripada emas dan bermata. Mereka menghabiskan beberapa hari di ruangan itu untuk membaca dan menyalin setiap kata yang ada dalam gulungan-gulungan tersebut. Setelah kembali ke Yerusalem, Levi dan kelompoknya merenungkan penemuan mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak membocorkan informasi lokasi harta karun tersebut kepada umum. Levi percaya bahwa harta karun sejati bukanlah emas dan permata, melainkan ajaran-ajaran Nabi Sulaiman yang mengajarkan kebijaksanaan dan cinta kepada Tuhan. Mereka pun menyimpan gulungan tersebut dalam sebuah museum agar masyarakat dapat belajar dan mengambil hikmah dari peninggalan Nabi Sulaiman. Setelah penemuan besar itu, Levi dan timnya kembali ke Yerusalem dengan perasaan yang penuh harap dan tanggung jawab. Namun, cerita tentang penemuan mereka akhirnya menyebar, menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi yang ingin mengetahui lokasi harta karun tersebut. Pada suatu malam, Levi didatangi oleh seorang pria misterius yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari organisasi internasional. Pria itu menyebutkan namanya sebagai David, meminta Levi untuk mengungkapkan lokasi harta karun tersebut. Namun Levi merasakan keanehan dalam permintaan tersebut. David tampak selalu terdesak
dan Levi mulai curiga bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan cincin Nabi Sulaiman untuk tujuan mereka pribadi. Levi dengan tenang menolak permintaan David. Namun setelah pertemuan itu, ia merasakan bahwa dirinya dan timnya mulai diikuti, merasa bahwa dirinya terancam. Levi menghubungi teman-temannya dan menyarankan agar mereka menjaga lokasi harta karun tersebut dirahasiakan. Sementara itu, Levi pun semakin terpesona dengan gulungan-gulungan kuno yang telah ia salin. Gulungan itu mengandung ajaran kebijaksanaan dan petunjuk tentang keseimbangan antara kekuasaan dan kerendahan hati. Levi merasa seperti tengah memasuki dunia baru di mana pengetahuan kuno yang tersembunyi mulai terungkap. Ia menghabiskan waktu berhari-hari merenungkan kata-kata dalam gulungan itu, terutama bagian tentang kekuatan yang digunakan Nabi Sulaiman dengan penuh kehati-hatian dan tidak pernah untuk kepentingan pribadi. Namun Levi merasa terpanggil untuk melindungi ajaran-ajaran itu dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan. Dia menyusun rencana rahasia untuk menjaga cincin dan gulungan-gulungan itu agar tetap aman. Setelah berdiskusi dengan timnya, mereka memutuskan untuk memindahkan artefak-artefak tersebut ke tempat yang lebih aman, jauh dari kota dan dari jangkauan orang-orang yang mencarinya. Malam itu dengan membawa artefak dalam peti tertutup, mereka berangkat menuju pegunungan terpencil di wilayah selatan Israel. Di tengah perjalanan, Levi dan timnya dihentikan oleh beberapa orang bersenjata, yang jelas merupakan suruhan dari organisasi rahasia internasional tersebut. Namun, Levi sudah mempersiapkan diri. Sambil memegang cincin Nabi Sulaiman, ia membaca doa-doa yang ia temukan di salah satu gulungan. Tiba-tiba angin tertiup kencang dan awan gelap berkumpul di langit, membuat para penyerang ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Levi merasakan kehadiran yang kuat seolah-olah Nabi Sulaiman sendiri tengah melindungi mereka. Ia sadar bahwa cincin tersebut memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, tetapi juga memahami bahwa kekuatan itu hanya dapat digunakan jika tujuannya benar. Dan selaras dengan kehendak Tuhan, setelah kejadian itu Levi dan timnya berhasil mencapai sebuah gua terpencil yang mereka pilih sebagai tempat terakhir untuk menyembunyikan harta karun tersebut. Mereka mengebur peti berisi cincin dan gulungan di dalam gua, memastikan bahwa tempat tersebut tidak dapat dengan mudah ditemukan oleh siapapun. Sebagai penutup, mereka memasang batu besar di pintu masuk gua, lalu mengukir tanda rahasia yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang memahami bahasa kuno dalam gulungan-gulungan itu. Levi kembali ke Yerusalem dengan hati tenang meskipun ia tahu bahwa perjalanannya masih jauh. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang ia pelajari dari gulungan Nabi Sulaiman kepada orang-orang, terutama tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Meski cincin dan harta karun Nabi Sulaiman kini tersembunyi dengan aman, ajaran-ajarannya mulai tersebar melalui penelitian dan tulisan Levi. Ia menjadi terkenal sebagai seorang ilmuwan yang membaktikan kehidupannya untuk kebenaran dan perdamaian. Tanpa tergoda oleh kekayaan duniawi, kisahnya pun menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memahami bahwa kekayaan sejati terletak dalam kebijaksanaan dan kemurnian hati, bukan pada emas dan permata. Hingga hari ini, lokasi harta karun Nabi Sulaiman tetap menjadi misteri. Hanya dikenal oleh sedikit orang yang memahami rahasianya, tetapi pesan dari ajaran-ajarannya terus hidup, mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kerendahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.